Harga emas spot naik 0,2% menjadi $3.643 per troy ounce dan setelah sempat menyentuh rekor tertinggi di $3.673,95 didorong oleh rally saham United Health serta revisi data ketenagakerjaan yang semakin memperkuat ekspektasi bahwa The Fed akan segera memangkas suku bunga untuk pemirsa, emas kembali melanjutkan rally rekornya pada perdagangan di hari Selasa didorong ekspektasi The Federal Reserve yang akan segera memangkas suku bunga pada September. Sementara investor menanti rilis data inflasi pekan ini sebagai petunjuk tambahan arah kebijakan moneter. Harga emas spot naik 0,2% menjadi $3.643 per troy ounce dan setelah sempat menyentuh rekor tertinggi di $3.673,95 pada awal sesi. Sementara emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Desember ditutup menguat 0,1% menjadi $3.682 Amerika Serikat dan menurut FedWatch Tool CME Group, pelaku pasar saat ini memperkirakan kemungkinan 92% untuk pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin di September. Bahkan sebagian spekulan berspekulasi pada langkah yang lebih agresif yakni 50 basis poin. Dan ekspektasi ini muncul setelah data Jumat lalu menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja di Amerika Serikat yang melemah tajam sepanjang Agustus. Ya, pemirsa, selanjutnya dari pergerakan bursa global, Wall Street ceria pada perdagangan di hari Selasa dengan indeks S&P 500 dan juga Nasdaq mencatat rekor penutupan tertinggi didorong oleh rally saham United Health serta revisi data ketenagakerjaan yang semakin memperkuat ekspektasi bahwa The Fed akan segera memangkas suku bunga untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Kita lihat data selengkapnya. Di perdagangan hari Selasa, indeks luas S&P 500 naik 0,27% ke posisi 6.512, penutupan tertinggi sepanjang sejarah. Sementara indeks Nasdaq Composite menguat 0,37% ke level 21.879 yang juga menjadi rekor baru, dan Dow Jones Industrial Average meningkat 0,43% di level 45.711. Bergeser ke bursa ekuitas Eropa, bursa yang berakhir relatif stabil pada hari Selasa ditopang sentimen positif dari merger besar di sektor pertambangan serta kenaikan harga minyak mentah. Namun ketidakpastian politik di Prancis tetap membayangi pasar. Indeks Stoxx 600 ditutup naik tipis 0,06% ke level 552,39, CAC 40 Prancis 0,19% menguat ke level 7.749, dan FTSE 100 Inggris meningkat 0,23% ke posisi 9.242. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan masih melanjutkan pelemahan dalam perdagangan di hari Selasa di level 7.600-an, dan saham perbankan Big Caps kompak koreksi dalam di tengah efek sentimen reshuffle kabinet merah putih. Indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali koreksi dalam di 1,78% ke level 7.628,60 di akhir perdagangan Selasa. Catatan ini membuat IHSG dalam sepekan terakhir melemah 1,39%. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor transportasi dan logistik naik 0,72%. Sektor barang konsumen siklikal menguat 0,68%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam sektor teknologi turun 1,85%. Sektor keuangan tergerus 1,73% dan sektor infrastruktur melemah 1,36%. Saham Big Caps dan perbankan jumbo jadi pemberat utama IHSG. Saham PT Dian Swastatika Sentosa atau DSSA ditutup melemah anjlok 7,06% di level Rp103.025 per saham. Saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI ditutup turun 2,82% di level Rp3.790 per saham. Saham PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA turun 2,27% di level Rp7.525 per sahamnya. Saham PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI turun dalam 4,01%. Dan saham PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BBNI turun 2,39% di level Rp4.080 per saham. Penurunan IHSG merupakan respon dari perombakan Menteri di Kabinet Merah Putih yang mendorong aksi jual asing yang masif. Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengangkat Purbayayudi Sadewa sebagai pengganti Sri Mulyani di kursi Menteri Keuangan. Pasar berharap Menteri Keuangan yang baru mampu menjaga keberlanjutan stabilitas fiskal sekaligus mempertahankan reputasi internasional Indonesia.
Saat ini pelaku pasar masih menantikan kesinambungan disiplin fiskal sambil menantikan strategi baru dari Menkeu yang ditunjuk di tengah perlambatan ekonomi. Dari berbagai sumber untuk Adesia. Ya, pemerintah Amerika Serikat mengungkapkan perekonomian menciptakan 911.000 lapangan kerja lebih sedikit dalam 12 bulan hingga Maret 2025 dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan lapangan kerja sudah tersendat sebelum penerapan tarif impor agresif Presiden Donald Trump. Pemerintah Amerika Serikat mengungkapkan perekonomian Amerika kemungkinan menciptakan 911.000 lapangan kerja lebih sedikit dalam 12 bulan hingga Maret 2025 dibandingkan perkiraan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan lapangan kerja sudah tersendat sebelum tarif impor agresif Presiden Donald Trump. Para ekonom memperkirakan bahwa Biro Statistik Tenaga Kerja dapat merevisi tingkat ketenagakerjaan dari April 2024 hingga Maret 2025, turun antara 400.000 hingga 1 juta pekerjaan. Tingkat ketenagakerjaan selama 12 bulan hingga Maret 2024 diturunkan sebanyak 598.000 pekerja. Angka tersebut merupakan perkiraan awal revisi benchmark tahunan BLS terhadap data penggajian yang diawasi ketat. Revisi patokan penggajian menyusul rilis data Jumat lalu bahwa pertumbuhan lapangan kerja hampir terhenti di bulan Agustus dan perekonomian kehilangan lapangan kerja di bulan Juni untuk pertama kalinya dalam 4,5 tahun. Selain terhambat oleh ketidakpastian yang berasal dari kebijakan perdagangan, pasar tenaga kerja juga tertekan oleh tindakan keras imigrasi Gedung Putih yang telah melemahkan pasokan tenaga kerja. Peralihan bisnis ke perangkat kecerdasan buatan dan otomatisasi juga menghambat permintaan tenaga kerja. Berbagai sumber IDX Channel. PT Waskita Karya Persero Tbk atau WSKT mengumumkan pencabutan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU terhadap perseroan. Ya, penetapan pencabutan PKPU tersebut menunjukkan itikat baik perseroan dalam menjaga hubungan dengan para kreditur serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap komitmen Waskita dalam menjaga kelangsungan usaha dan juga keberlanjutan operasional. PT Waskita Karya Persero Tbk atau WSKT mengumumkan pencabutan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU terhadap perseroan. Melansir keterbukaan informasi tanggal 9 September, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menetapkan putusan atas permohonan pencabutan PKPU 178 WSKT pada 8 September 2025. Pertama, mengabulkan pencabutan permohonan PKPU oleh pemohon PKPU yaitu Maha Akbar Sejahtera. Kedua, menyatakan sah pencabutan permohonan PKPU yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketiga, memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat perkara dari buku register telah dicabut oleh pemohon PKPU. Terakhir, membebankan biaya perkara PKPU ini kepada pemohon PKPU sejumlah 2,6 juta rupiah. Penetapan pencabutan PKPU tersebut menunjukkan itikat baik perseroan dalam menjaga hubungan dengan para kreditur, serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap komitmen Waskita dalam menjaga kelangsungan usaha dan keberlanjutan operasional. Waskita menerima panggilan sidang perkara terkait gugatan PKPU dari Maha Akbar Sejahtera pada Senin 7 Juli lalu. Sidang perkara tersebut dilaksanakan pada Kamis 10 Juli 2025. Berbagai sumber, IDX Channel.